Perkenalkan, saya Aldi Fauzan Mawardi dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas 11 Maret. Perkenalkan, saya Aida Nulastia dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas 11 Maret. Perkenalkan, nama saya Sabita Agila Husna dari Program Studi Perencanaan Wilayah Kota Universitas 11 Maret. Wilayah Perencanaan RDTR adalah Kecamatan Gladaksari yang berjarak kurang lebih 12 km dari pusat ibu kota Boyolali. Kecamatan Gladaksari merupakan pemekaran desa-desa bagian utara wilayah Kecamatan Ampel yang terletak di lereng Gunung Merbabu. Kecamatan Gladaksari meliputi 10 desa, diantaranya adalah Desa Candisari, Gladaksari, Jelarem, Kaligentong, Kembang, Ngadirejo, Ngagrong, Ngargoloka, Sambetan, dan Seboto. Secara administrasi, Kecamatan Gladaksari memiliki luas wilayah 6.001,36 hektar. Batas wilayah Kecamatan Gladaksari yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Semarang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ampel, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ampel, Cepogo, dan Selo, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang. Perencanaan pada dasarnya adalah esensi dalam pembangunan wilayah. Perencanaan wilayah dan kota akan menentukan bentuk spasial dan aspasial ke depan. Perencanaan wilayah yang baik tentunya akan membawa visi dan misi wilayah menuju pengentasan isu-isu yang bermunculan, baik dari segi fisik maupun sosial kota. Perkembangan ilmu perencanaan wilayah juga menjadi titik balik dalam urgensi perencanaan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan ke depan bagi suatu wilayah semakin mendorong kebutuhan tiap wilayah akan perencanaan dasar yang mengatur aspek-aspek kehidupan dalam pembangunan. Dalam perencanaan wilayah di Indonesia, Akademis Planologi telah merumuskan draft dan konsep perencanaan yang tercermin dalam dokumen-dokumen rencana tata ruang, baik berupa RT/RW, RDTR, RPJMD, dan lainnya. Selain itu, skala wilayah juga menjadi ciri pembeda dalam dokumen-dokumen tersebut. Semakin banyak pengembangan dokumen perencanaan yang mengatur aspek-aspek, mulai dari dokumen yang mengatur secara komprehensif maupun secara detail dari segi skala. Dalam perkembangannya lah lahir dokumen perencanaan RDTR. Inspiring Internship in Spatial Planning for Regional and National Growth merupakan program magang yang dicanangkan oleh Kampus Merdeka dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN dengan target utama mendorong terciptanya penataan ruang berbasis rencana detail tata ruang atau yang dinamakan RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan target prioritas RDTR ditetapkan sebanyak 2.000 RDTR Kabupaten Kota selama tahun 2020 hingga 2024, Inspiring diharapkan mampu berfungsi sebagai media pengenalan dan media bantuan bagi para penyusun dokumen RDTR di seluruh Indonesia. Program ini juga lahir dari kerjasama antara PPSDM Kementerian ATR BPN, Asosiasi Geografi dan Pendidikan Geografi, Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia, dan kalangan akademia lainnya. Aktivitas ini diharapkan ke depannya dapat menjadi solusi pengentasan backlog produk RDTR dengan upaya pembuatan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. Adapun lingkup pekerjaan kami selama magang di DPUPR Kabupaten Boyolali sangat beragam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami melakukan review produk RDTR Kecamatan Gladaksari, lalu kami memasukkan dan membuat SHP dari data KRK dan diubah dalam bentuk Excel. Yang ketiga, kami melakukan penyesuaian cek-klik horizontal 69 data RDTR. Lalu kami juga mengerjakan kajian kebijakan dari Kecamatan Gladaksari. Yang kelima, kami mempersiapkan bahan presentasi PPT Situ Danau Embung dan Waduk atau yang dinamakan dengan SDEW Waduk Cengklik. Lalu kami juga melakukan pengerjaan peta tematik dan peta rencana Kecamatan Mojosongo yang disesuaikan dengan batas administrasi yang baru. Yang ketujuh, kami juga mencari time series perubahan dari peta penggunaan lahan sekitar Waduk Cengklik. Yang ke-8, kami juga melakukan survei batas desa, Bendan dan Desa Salakan. Lalu yang ke-9, kami juga melakukan survei lahan sawah dilindungi
Lindungi atau LSD. Lalu kami juga melaksanakan rapat dan sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya. Kemudian kami juga melakukan survei batas desa Kecamatan Cepogo. Lalu juga kami mengerjakan peta tematik dan peta rencana Kecamatan Banyudono yang disesuaikan dengan batas administrasi baru dan memantau tugas yang lainnya dalam tujuan menyelesaikan penyusunan RDTR. Pelaksanaan penugasan magang berdasarkan pembagian tugas diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi. Tahap pengumpulan data dan informasi digunakan untuk keperluan pengenalan karakteristik wilayah perencanaan, serta penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah perencanaan. Data tersebut dibedakan menjadi data primer dan data sekunder berdasarkan sumber datanya. Data yang dikumpulkan paling sedikit mencakup data wilayah administrasi, data dan informasi kependudukan, data dan informasi bidang pertanahan, data dan informasi bidang kebencanaan, serta peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan. Hasil kegiatan pengumpulan data akan menjadi bagian dari dokumentasi, buku fakta, dan analisis. Kegiatan yang dilakukan yaitu datang ke dinas yang datanya diperlukan untuk RDTR Kecamatan Gladaksari. Yang kedua adalah review dokumen draft RDTR Kecamatan Gladaksari. Kami melakukan review kembali dokumen perencanaan terkait RDTR Kecamatan Gladaksari yang telah dibuat oleh pihak ketiga atau konsultan. Draft perencanaan yang direview adalah materi teknis yang berisikan laporan fakta analisis dan laporan rencana. Penugasan diupayakan untuk memperbaiki kepenulisan yang masih kurang dan salah di dalam draft yang akan diperbaiki lagi oleh pihak ketiga atau pihak konsultan. Yang ketiga adalah melakukan survei verifikasi lapangan LSD. Verifikasi lapangan LSD ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi existing apakah masih berupa sawah atau penggunaan lahan yang lainnya. Verifikasi ini dilakukan untuk mewujudkan perencanaan dengan dasar identifikasi isu strategis. Yang keempat adalah melakukan verifikasi batas desa RDTR Kecamatan Banyudono. Lakukan rapat verifikasi batas desa Kecamatan Banyudono yang diselenggarakan di kantor Kecamatan Banyudono dan dihadiri oleh perwakilan dari semua desa di Kecamatan Banyudono dan desa-desa yang berbatasan dengan Kecamatan Banyudono serta OPD atau dinas yang terkait dalam pelaksanaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk keperluan dalam penyusunan RDTR kecamatannya. Yang kelima adalah melakukan sosialisasi terkait kebijakan RDTR. Sosialisasi ini mengenai kebijakan perencanaan dalam penyusunan RDTR kepada masyarakat Kabupaten Boyolali yang menjadi ajang penyempurnaan rencana dari segi partisipatif masyarakat. Forum berbentuk Focus Group Discussion atau FGD bersama dengan stakeholder dari masyarakat serta instansi terkait untuk membahas isu-isu perencanaan yang hadir bersamaan dengan penetapan kebijakan penyusunan RDTR. Sekian video dari kami. Terima kasih. Kabut guys. Apa tuh? Itu apa tuh? Sinar matahari. Oh iya, kok garis gitu? Itu adalah ayo, ini video loh, video perjuangan loh.
berkemah Bu. Dia berkemah nih. Ayo Mas, balik.